melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan membawakan satu tema, bertahan di titik terendah. Oke, sebelumnya kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan limpahnya untuk kelayakan yang Tuhan percayakan kembali buat kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri wahyukan hikmat dan pengertian buat kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, bacaan kita dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin, saudara. Apakah ini dimaksud dengan titik terendah? Titik terendah adalah kondisi manusia yang terburuk. Saya percaya setiap kita pernah mengalami masa seperti itu ya saudara ya. Nah, disitulah sebetulnya kesempatan Tuhan meninggikan kita seperti apa yang tadi kita baca di dalam pembacaan. Bagaimana Yesus merendahkan dirinya seperti sedemikian rupa yang dikatakan tadi. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan ayat 9 berkata begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Tuhan izinkan keadaan di mana kita di titik terendah, di titik paling sulit, masalah paling besar. Sebetulnya disitulah kesempatan saudara akan ditinggikan kalau saudara punya respon yang tepat dan benar. Nah, teladan Yesus yang kita pelajari dalam menghadapi situasi tersebut adalah ia pertama merendahkan diri, kedua dia terima prosesnya dan ia taat sampai mati. Nah, itulah pelajarannya saudara buat kita yang dikatakan di ayat 9. Oleh sebab itu ia ditinggikan lebih daripada segala nama. Saudara mau ditinggikan, kuncinya di titik terendah, jangan lari dari proses. Waktu di titik terendah kita belajar merendahkan diri. Maksudnya datang sama Tuhan, berdoa di tengah masalahmu yang begitu sangat berat. Dan kau belajar terima prosesnya dan percaya bahwa Tuhan izinkan semua untuk tujuan bukan mencelakakan kita. Tapi tujuan Tuhan adalah memberi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Jadi yang diperlukan adalah sudah taat aja, terima aja prosesnya dan saudara setia sampai mati. Nah, upahnya adalah tadi dikatakan Yesus ditinggikan lebih dari segala nama. Nah, buat saudara saya demikian juga kita akan ditinggikan dan dikaruniakan oleh Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan.
kalau saudara bisa bertahan di titik terendah. Nanti kita belajar dari beberapa tokoh tentang hal ini saudara. Nah, untuk pribadi Yesus, upahnya adalah ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Untuk itulah Tuhan membawa kita dalam mengiring Dia dengan syarat pertama. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, kalau mau ikut aku harus mau sangkal diri, pikul salib setiap hari, baru ikut Tuhan Yesus. Nah, itu syaratnya saudara untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena untuk kita ditinggikan, kita harus belajar rela direndahkan. Bahkan kita diproses sampai di titik terendah pun saudara beri diri saudara untuk Tuhan memproses. Untuk kita lebih lagi bisa ditinggikan Tuhan. Nah, setelah itu manusia harus melewati saudara, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara akan mengalami proses yaitu penyangkalan diri. Mau marah, Tuhan bilang, berhenti marah, jangan marah, tinggalkan panas hati. Mazmur 37 ayat 8 dikatakan demikian. Nah, pikul salib saudara setiap hari. Setiap hari ada kesusahannya sendiri, dikatakan Matius 6 ayat 34. Jadi yang diperlukan adalah saudara harus belajar tadi 3 hal. Ingat, pada saat saudara mengalami titik terendah yang harus kita lakukan, saudara harus belajar rendahkan diri, artinya berdoa, menerima prosesnya, dan taat sampai mati. Artinya terima aja setiap proses yang saudara jalani setiap hari. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan sambil kita joget-joget nyanyinya ya. Yang kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, betul gak suka-suka Tuhan? Tuhan akan memproses, membentuk kita. Percayalah, di tangan pejunan yang hebat, saudara pasti akan menjadi indah pada waktunya. Jadi yang diperlukan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang akan bertindak, memproses saudara sedemikian rupa sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Ya saudara, setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara akan masuk dalam proses penyangkalan diri dan belajar terus pikul salib setiap hari. Maka saudara harus melewati juga proses-proses berikutnya. Dikatakan ternyata ikut Tuhan Yesus itu kemalangannya banyak saudara. Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada janji Tuhan, walaupun kemalangan kita banyak, tapi saudara akan melihat Tuhan melepaskan saudara dari setiap kemalangan. Itu yang membuat engkau akan mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi Tuhan izinkan kemalangan itu untuk memperkenalkan Dia adalah penolong yang hebat. Kalau dikatakan Daud Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud berkata demikian, kenapa? Karena dia selalu melihat pertolongan Tuhan di setiap masalah yang dihadapinya. Dan begitu juga Tuhan izinkan kemalangan kita banyak, tapi jangan takut, Tuhan akan meluputkannya. Bahkan bukan hanya kemalangan, Kisah Rasul 14 ayat 22 dikatakan demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan 1 atau 2 sengsara, tapi banyak sengsara saudara. Terus gimana saudara? Hadapi saja ya. Percayalah Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman, itu adalah janji Tuhan. Dan bahkan yang harus kita lewati saudara, setelah saudara menerima Yesus, saudara akan melewati proses aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya saudara. Saudara dan saya mengambil keputusan untuk hidup beribadah di dalam Tuhan Yesus, saudara akan menderita aniaya. Jadi jangan heran kalau saudara harus mengalami aniaya demi aniaya. Ketika saudara mulai terlibat lebih dalam lagi, masuk di dalam gereja lokal, saudara terlibat dalam pelayanan, pasti ada prosesnya. Prosesnya dengan siapa? Bukan dengan kucing, dengan tikus, enggak. Tapi Tuhan bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan sesama para pelayan Tuhan. Atau bahkan juga dengan para pemimpin. Atau bahkan dengan gembala saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai alat pemproses buat saudara. Untuk melihat seberapa pertumbuhan iman saudara. Tuhan izinkan proses itu saudara. Nah, jadi itulah yang kita akan lewati saudara. Ketika saudara mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harus melatih diri dalam penyangkalan diri. Yaitu mau marah berhenti marah, nggak boleh. Mau maki lagi, ketika dimaki nggak boleh, kita harus berkati. Itu salah satu daripada ekspresi penyangkalan diri. Dan kita harus pikul salib setiap hari.
Jadi saudara, yang akan kita alami dalam mengiring Yesus tadi, kemalangan yang banyak, banyak sengsara dan juga aniaya. Apa tujuan Tuhan izinkan demikian? Tujuannya adalah memberi kesempatan saudara dan saya mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Coba dibaca Mazmur 19 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud berkata tertindas itu baik supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Demikian juga buat saudara dan saya. Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk menjadi warga kerajaan surga dengan gaya hidup kerajaan surga. Seperti apa? Firman Tuhan itu adalah gaya hidup kerajaan surga. Kalau saudara melakukannya akan terbentuk satu gaya hidup. Ketika Tuhan melatih melalui proses demi proses, saudara praktekkan firman, lama-lama firman itu menjadi gaya hidup saudara. Dan ini adalah tujuan Tuhan Yesus. Makanya Dia izinkan kemalangan, banyak sengsara, aniaya supaya kita mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, pikul artinya terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Tuhan akan ajarkan apa yang pernah kita dengar. Itu akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita mempraktekannya. Jadi saudara, tujuannya tadi adalah memberi kesempatan kita praktek firman agar terbentuk gaya hidup, yaitu sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Yang kedua saudara, tujuannya adalah melatih kita mempunyai gaya hidup kerajaan surga dan mengenal pribadi Tuhan dan kedahsyatannya. Itu dia tujuan semua proses demi proses tadi. Jadi saudara, jangan pernah menghindar dari proses ya saudara. Karena dikatakan Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengenakan Allah, sehingga mereka tidak akan pernah dipakai menjadi imamnya Tuhan. Nah itu saudara, jadi yang diperlukan adalah dalam mengikuti Yesus, saudara harus punya pengalaman demi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Caranya hadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dan lihatlah bagaimana Tuhan menolong saudara ketika saudara mau mempraktekkan firman Tuhan. Saudara akan melihat kedahsyatannya, melihat pertolongannya, melihat pemeliharaannya. Saudara akan kagum dan semakin kagum akan Tuhan. Amin saudara. Itu saudara. Contoh, ada beberapa contoh di sini. Saudara lihat Sadrak, Mesak, Abednego ya, Daniel 3 khususnya. Masalah yang dihadapi kita tahu ceritanya bahwa Sadrak, Mesak, Abednego diminta untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi ternyata respon mereka tidak mau menyembah patung emas itu. Di Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18 katakan demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, saudara perhatikan respon daripada Sadrak, Mesak, Abednego tadi dikatakan, seandainya dikatakan, jika Allah kami sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah ini orang yang punya integritas saudara. Sadrak, Mesak, Abednego adalah teladan yang perlu kita ikuti. Bagaimana keputusannya untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena dia tahu hanya Tuhan yang layak disembah. Dan itu yang dilakukannya walaupun resikonya ada dapur api di depan matanya. Barang siapa tidak mau menyembah kepada patung, dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego hatinya tidak gentar dan tidak pernah undur dari keputusannya untuk menyembah kepada Tuhan. Nah ini saudara perlu kita pelajari. Tuhan tolong atau tidak tolong saudara, jangan pernah saudara kecewa dan saudara mundur daripada Tuhan. Tapi yang diperlukan adalah tetaplah berpegang dengan imanmu kepada Tuhan. Apa yang dikatakan firman itu, biarlah itu menjadi pegangan buat hidup kita. Jadi saudara, resiko yang diterima oleh Sadrak, Mesak, Abednego adalah masuk dalam dapur api. Bahkan bukan hanya masuk, dipanaskan 7 kali lebih panas saudara. Ini adalah yang dimaksud dengan titik terendah ya. Titik terendahnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah ketika ia harus masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tidak ada orang yang bisa bertahan hidup. Saudara kalau membaca di dalam kisah dalam Daniel 3 ini, bagaimana dikatakan orang yang mengusungnya aja hangus terbakar.
Jadi bisa bayangkan, yang mengusung belum sampai masuk ke dalam dapur api udah hangus terbakar. Bagaimana mungkin Sadrak, Mesak, Abednego bisa bertahan hidup? Tapi itu tidak membuat Sadrak, Mesak, Abednego berubah keputusannya untuk menyembah kepada patung itu. Tidak. Dia tetap punya integritas. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun resikonya ia bisa mati di dalam perapian yang 7 kali lebih panas. Saudara, ini pelajaran yang berharga untuk kita lakukan sedemikian saudara. Ketika kita mengiring Yesus, belajarlah saudara percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun ada aniaya atau ada masalah yang sangat besar yang saudara pikir itu akan saudara alami. Kalau saudara mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak apa-apa. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kita melihat dampak keputusan mereka untuk tidak menyembah patung itu. Keputusan mereka untuk masuk di titik terendah, yaitu masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Maka dikatakan mereka melihat Tuhan atau mengenal Tuhan secara pribadi. Dikatakan di ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Rambut dan pakaiannya tidak terbakar. Ini mustahil banget saudara. Tidak pernah ada orang yang mengalami seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Masuk ke dalam dapur api, dipanaskan 7 kali lebih panas. Orang yang mengusungnya belum masuk sudah hangus terbakar. Bagaimana mereka masuk? Tapi mujizat terjadi. Pertolongan yang ajaib dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan rambut dan pakaiannya tidak terbakar. Itu yang membuat mereka, Raja Nebukadnezar dan semua yang ada di sana terheran-heran dan terkagum-kagum. Bahkan dikatakan ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Keputusan Sadrak, Mesak, Abednego untuk tetap bertahan dengan imannya kepada Tuhan, tidak mau menyembah kepada patungnya yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, membuat nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Di mana dikatakan Raja Nebukadnezar mengeluarkan suatu keputusan untuk semua orang harus menyembah kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan dikatakan di sini setiap bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepasnya secara demikian. Itu saudara, ya. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup Sadrak, Mesak, Abednego ketika ia bertahan di titik terendah. Nah, ini pelajaran buat saudara dan saya. Jadi ketika saudara menghadapi masalahmu sangat besar. Mungkin engkau mengalami situasi yang sangat menghimpitmu. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah bergeser imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kepercayaanmu mulai berkurang kepada Tuhan. Jangan engkau pernah protes sama Tuhan. Engkau hanya belajar terima setiap proses dan lihat kedahsyatan Tuhan. Lihat pertolongan Tuhan. Ketika kau bertahan untuk percaya dan beriman kepada Tuhan, saya percaya orang akan melihat dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan bisa menolong saudara di titik terendah. Engkau akan dimuliakan, engkau akan ditinggikan sebagaimana teladan Yesus yang ditinggikan ketika ia rela direndahkan. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk memberi penebusan buat dosa-dosa kita manusia. Harusnya kita semua binasa, tapi Tuhan menggantikan posisi kita. Dan apa yang Tuhan terima, saudara?
Dikatakan di dalam Matius 26 ayat 67, Yesus diludahi, ditinju, dipukul. Saudara bisa bayangkan? Itu yang dialami Yesus untuk menebus dosa saudara saya. Dia rela direndahkan sampai sedemikian rupa. Dimahkotai bukan dengan mahkota emas, dimahkotai dengan mahkota duri, saudara. Nah, jadi lihat bagaimana yang Tuhan Yesus alami. Direndahkan, ia diam aja. Tidak dikatakan Yesus marah dan berkata kepada malaikat, habiskan mereka semua. Bisa gak lakukan itu? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus diam dan bahkan berdoa, Bapa ampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedemikian teladan yang harus kita lakukan. Maka dikatakan tadi di dalam Filipi 2 ayat 9. Oleh sebab itu ia ditinggikan lebih daripada segala nama. Ketika ia mau menerima prosesnya. Ia mau datang, mau merendahkan diri. Dan ia mau menerima prosesnya. Dan ia setia sampai mati. Itulah yang harus kita lakukan, saudara. Belajar untuk taat, belajar tetap bertekun, belajar tetap setia. Dalam setiap proses apapun yang Tuhan izinkan, hadapi setiap prosesnya dan lihat kedahsyatan Tuhan. Saudara akan memuliakan Tuhan ketika saudara tetap bertahan dengan imanmu kepada Tuhan. Tokoh kedua, seringkali kita mendengar tentang Daniel, ya. Daniel menghadapi juga suatu masalah. Kenapa? Bukan karena kesalahannya. Daniel adalah seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Di antara para pejabat tinggi lainnya, Daniel berbeda. Daniel punya roh yang luar biasa yang membuat raja berniat untuk memberi kekuasaan atas Daniel. Dia tidak ditemukan kesalahan. Kenapa? Karena Daniel orang yang setia. Dan ternyata di sekelilingnya ada banyak orang yang iri hati. Sehingga mencari kesalahan Daniel. Tidak ditemukan kesalahan atas Daniel. Dan dikatakan yang membuat Daniel berbeda dengan yang lain adalah doa. Ya, Daniel adalah seorang pendoa yang luar biasa. Ia berdoa dengan penuh komitmen. Sehari 3 kali ia berdoa datang kepada Tuhannya. Itulah yang menjadi senjata bagi mereka orang-orang yang iri hati untuk membuat Daniel akhirnya dibuang ke gua singa. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka raja dipaksa, saudara, untuk membuat surat keputusan, yaitu barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Itu yang dikatakan dalam keputusan itu. Dan respon Daniel adalah, kita baca ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika mendengar peraturan itu bukan membuat Daniel berhenti berdoa. Karena dikatakan barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, dilemparkan ke dalam gua singa, saudara. Keputusannya untuk tetap berdoa membuat ia dilempar ke gua singa. Tapi tidak membuat Daniel berhenti berdoa. Ketika mendengar hal itu, Daniel kembali berdoa. Seperti apa yang biasa dilakukan. 3 kali sehari ia berdoa. Dan resiko apa yang akan ditanggung Daniel? Ayat 17 dikatakan, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, Daniel ada di posisi titik terendah. Titik terendah Daniel adalah ketika ia dilempar ke gua singa dengan singa-singa yang lapar. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di tengah singa-singa yang lapar. Terbukti, saudara, pada akhir berikutnya mereka orang yang memfitnah Daniel dan keluarganya dibuang ke gua singa itu. Dan berikutnya kita tahu ceritanya, belum sampai ke dasar maka singa-singa sudah mencabik-cabik sehingga tinggal tulang belulang. Nah begitu, saudara. Tetapi apa yang terjadi oleh Daniel? Apa yang dialami oleh Daniel? Bagaimana dikatakan di gua singa yang terjadi adalah ia melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bagaimana dikatakan di ayat 23? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dikatakan Tuhan menyuruh malaikat untuk mengatup mulut-mulut singa itu sehingga tidak mengapa-apakan Daniel. Saudara bisa bayangkan, luar biasa banget ya. Daniel ada di gua singa tapi singa tidak mau memakan Daniel. Nah, dikatakan orang-orang yang menuduh Daniel kemudian diambil, dilemparkan ke dalam gua singa bersama istri anak-anaknya. Singa-singa itu menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dan berikutnya nama Tuhan ditinggikan. Dan Daniel ikut ditinggikan, diberi jabatan atau kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Ini yang dialami oleh Daniel ketika ia bertahan di titik terendah. Ketika ia menghadapi proses di titik terendah. Ketika ia tetap mengandalkan Tuhan di titik terendah. Berikutnya kita melihat bahwa Tuhan menolong Daniel dengan cara yang ajaib. Maka nama Tuhan dimuliakan melalui hidup Daniel. Daniel juga ikut dimuliakan, diberi kekuasaan selama pemerintahan Raja Darius. Saudara, pelajaran yang luar biasa dan berharga yaitu ketika kita bertahan di titik terendah, tetap datang sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Berikutnya kita melihat nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita dan kita juga akan ikut dimuliakan. Seperti tadi kita pelajari, Sadrak, Mesak, Abednego diberi kekuasaan atas wilayah Babel, dan Daniel dikatakan diberi kekuasaan selama pemerintahan Raja Darius. Dan hal itu terjadi bagi orang-orang yang mau bertahan di titik terendah. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan mengurangi atau mengundurkan diri di titik terendah. Ketika engkau menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang begitu rumit, datanglah kepada Tuhan. Kalau saya lakukan, saudara, ketika masalah saya besar, saya tersungkur sama Tuhan. Kalau masalah saya terlalu besar, saya tiarap sama Tuhan. Setelah itu beres. Artinya saya terlalu percaya Tuhan punya solusi untuk membuka jalan untuk saya menyelesaikan setiap masalah saya. Yang diperlukan adalah percaya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya dan percayalah Tuhan sanggup menolongmu dengan cara yang ajaib. Selama kita mencari Tuhan, saya percaya janjinya, saudara, seperti kepada Raja Usia. Kalau saudara nanti pelajari dalam 2 Tawarik 26 ya, bagaimana selama Raja Usia mencari Tuhan, maka yang terjadi, dikatakan ia segala usahanya berhasil, namanya makin termasyur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Dan inilah juga Tuhan mau lakukan buat saudara dan saya. Hadapi setiap prosesmu, walaupun kau harus di titik terendah, hadapi bersama Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan, yakin akan pertolongan Tuhan, dan lihat bukti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Demikian sahabat penerobos, biarlah ini menjadi rema dan menjadi berkat buat kita. Jadi hadapi setiap prosesnya, bahkan di saat menghadapi titik terendah atau masalah yang paling parah yang kau hadapi, tetap fokuslah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita untuk membuat namanya dimuliakan melalui respon kita, dan kita pun akan dimuliakan. Saudara, saya akan berdoa buat semua sahabat penerobos yang mendengar program kami hari ini, biarlah hari ini kita mengerti bertahan di titik terendah. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan saudara malah meninggalkan Tuhan di titik terendah. Saya akan berdoa buat saudara, mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini Hamba berdoa bagi sahabat penerobos. Mungkin saat ini sahabat penerobos ada di posisi titik terendah. Begitu sulit, begitu besar masalah yang ada di hadapan mereka. Tetapi hari ini ketika mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan menjamah, bangkitkan rohmu atas mereka. Untuk mereka yakin dan percaya di titik terendah mereka akan melihat Tuhan. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan memuliakan Tuhan ketika keputusan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang bertahan titik terendah juga akan ikut dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati sahabat penerobos. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan, dalam komunitas doa pagi, yaitu melalui Zoom ya. Jadi saudara silakan bergabung dalam komunitas penerobos. Saudara, saya akan undang melalui media Zoom. Nanti saya akan kasih linknya. Saudara catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Nanti saya akan kasih linknya buat saudara saya. Tetap semangat, tetap bertekun di dalam Tuhan, jangan pernah mundur. Kalau saudara ketinggalan pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah diberikan kepada saudara, silakan saudara mengikuti melalui channel YouTube dengan link sahabat penerobos. Saudara bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.